Ya, kita kembali lanjutkan dialog kita, Bang Emerson. Jadi ini dua pimpinan KPK sudah jadi tersangka, sisa dua lagi. Apakah sebenarnya diganti saja semuanya, menantikan ada ketua KPK yang baru atau seperti apa? Kita dalam posisi yang tidak setuju dengan Perpu PLT KPK, karena sebenarnya itu bukan yang dibutuhkan untuk saat ini. Saya sepakat dengan Mas Refli bahwa yang sekarang dibutuhkan menurut kita adalah menghentikan proses kriminalisasi. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi itu sebenarnya bisa mengadopsi yang dilakukan oleh SBY waktu itu. Ketika muncul cicak buaya dibentuk tim 8. Nah sekarang sebenarnya sudah ada inisiatif ke sana tuh, dibentuk tim 9 plus atau minus karena Sutanto menolak katanya. Nah celakanya tim 9 itu tidak dibuat kepresnya. Jadi tanpa ada kepres itu tidak pernah jelas status tim 9 ini seperti apa. Apakah tim silaturahmi karena berkunjung kemana-mana atau seperti apa. Nah ini yang saya pikir juga harus dilihat bahwa di kasus yang cicak buaya dibentuk tim 8 kan akan dilihat tuh diinvestigasi, dilihat kembali apakah kriminalisasi ini wajar atau tidak wajar. Nah sayangnya Jokowi tidak lakukan itu. Tapi apakah semudah itu sebetulnya Pak Emerson? Hanya mengganti Kapolri, apakah semua kasus hukum serta-merta langsung berhenti? Saya pikir sangat mungkin, karena ini kan kita melihat sebenarnya proses-proses yang berjalan pada intinya adalah begini. Secara de facto Budi Gunawan sudah jadi Kapolri, tapi secara de jure kan tinggal menunggu pelantikan. Nah, sepanjang itu dibiarkan dia bisa saja tuh melakukan tindakan-tindakan yang mungkin di luar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian kan beberapa orang misalnya melihat ada relasi Budi Gunawan, Budi Waseso yang itu membuat orang mencurigai jangan-jangan proses kriminalisasi ini adalah upaya untuk mengembalikan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang nantinya akan memimpin institusi Polri. Nah ini nggak pernah kelihatan. Jokowi nampaknya juga menurut saya dia keliru besar menganggap bahwa proses pra-peradilan itu sudah dianggap selesai menetapkan bersalah atau tidaknya Budi Gunawan. Padahal bukan itu. Ya. Menentukan bersalah tidaknya Budi Gunawan bukan di proses pra-peradilan, tapi di pengadilan tipikor. Yang itu mungkin menurut kita masih agak panjang jalannya. Baik, itu masih tergantung Pak Sarpin kalau gitu ya. Jadi diamnya... Pak Sarpin nggak lagi Pak Sarpin. Baik, Pak Refli sekarang saya kembali Pak Refli. Kalau misalnya sekarang kita seakan-akan kok kita terus melindungi orang-orang yang mungkin saja mereka memang melakukan pelanggaran hukum. Pak Bowie sampai sekarang meskipun mungkin aroma rekayasa dan segala macam itu kental, begitu juga dengan Abraham Samad. Tapi kok kenapa kita seakan-akan melindungi orang yang sebetulnya belum terbukti juga secara hukum? Mungkin saja mereka secara hukum mereka memang melanggar, tapi kemudian kenapa kita harus terus melindungi seperti itu, Pak? Jadi begini, kalau kita menegakkan hukum ini tidak bisa pakai kacamata kuda. Ya, kacamata kuda itu adalah pokoknya sikat-sikat dan lain sebagainya ya. Tetapi kita juga harus melihat ya, mau diletakkan di mana sistem hukum tersebut. Misalnya isu krusialnya adalah mengenai sistem pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari nawacita katakanlah Jokowi misalnya. Nah, harus dilihat betul ya, apakah kemudian yang dilakukan kepolisian ini justru baik bagi pemberantasan korupsi misalnya, apakah justru sebaliknya justru menghancurkan pemberantasan korupsi. Karena kalau kita mau mencari-cari masalah orang ya, banyak sekali, semua orang itu bermasalah ya. Apa yang dilakukan Bambang Wijoyanto itu dilakukan semua pengacara pilkada, tetapi bukan merekayasa atau memunculkan kebohongan, tetapi adalah bagaimana kemudian memberikan briefing kepada saksi. Itu hal yang biasa. Kenapa biasa saya katakan? Karena membrief saksi itu dalam konteks sengketa pilkada dan bukan pidana ini, itu hal yang diterima saja di MK. Karena kenapa? Karena saksi itu memberikan keterangan dalam jangka waktu yang sangat singkat, kadang-kadang kurang dari 5 menit. Kalau dia ngomong kesana kemari ngalung ngidul sementara dia mungkin orang kampung tidak berpendidikan, maka biasanya diarahkan. Bahkan hakim MK membolehkan kok untuk dibuat catatan, tidak ada persoalan. Misalnya dia menjawab dengan ada catatan, tidak ada persoalan. Yang penting adalah dia menyampaikan keterangan yang sesungguhnya, itu satu ya, dan kemudian pengacaranya tidak ini. Lalu kedua, yang dilakukan Abraham Samad misalnya, saya kira hampir semua orang mungkin pernah melakukan hal seperti itu. Karena kenapa? Karena administrasi kita susah ya, membuat KTP dulu tidak gampang, membuat paspor tidak gampang, sehingga kadang-kadang alamat rumah karena kita baru merantau di Jakarta belum jelas, biasanya nitip dulu ke orang ya. Nah,
Jadi saya kira hal-hal seperti itu, apakah itu yang ingin dicapai dalam penegakan hukum? Padahal ada hal yang lebih besar, yaitu bagaimana membuat kemudian program Nawacita itu terlaksana. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Nah, kalau ini yang kita pertimbangkan, maka seorang presiden saya kira harus mempertimbangkan untuk mengambil keputusan yang betul-betul menyelamatkan sistem hukum. Jadi bukan kemudian menyelamatkan orang per orang atau membiarkan orang per orang berkelahi sampai kemudian tidak jelas. Kemudian akhirnya yang terjadi adalah pelemahan bahkan kemudian pembumihan lembaga, dan secara kasat mata itu didukung oleh hampir semua elit-elit politik di negeri ini. Karena secara natural saya katakan ya semua penyelenggara negara tidak suka dengan KPK. Karena hanya KPK yang bisa menangkap mereka begitu. Jadi kita nantikan diamnya Presiden Jokowi, semoga tidak ada maksud di lain balik di balik diam Jokowi yang kita nantikan. Secepat mungkin harus ada jawaban dan tindakan. Tapi kita lanjutkan lagi masih di segmen terakhir ya kan. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk, kami kembali sesaat lagi.